Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin teman-temannya Doa mulai. Selesai. Baik, sekarang saya akan terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu Nihil. Baiklah, untuk pelajaran akidah akhlak kali ini kita sudah nyampai pada bab 4. Bab 4 ini menerangkan tentang akhlak terpuji yang kita lihat pada LKS halaman 42. Silakan. Dua akhlak terpuji di sini ada ifah dan adalah. Apa sih ifah itu dan apa sih adalah itu? Kita akan belajar bersama pada hari ini. Yang pertama, pengertian ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari apa, yaitu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara etimologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan yang bisa menjadikannya. Jadi, ifah di sini adalah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya, ifah dalam kehidupan. Di sini yang pertama kesucian panca indera. Di sini orang yang mempunyai akhlak ifah pasti akan menjaga kesucian panca inderanya. Dengan cara apa? Tidak melihat, contohnya indera penglihatan, tidak melihat hal-hal yang maksiat, melihat hal-hal yang kurang baik untuk misal dipertontonkan seperti itu. Selanjutnya, kesucian jasad, menjaga jasad atau diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, kesucian dari makanan harta orang lain. Di sini kita menjaga diri kita dari harta orang lain. Sebisa mungkin kita tidak mengambil hak orang lain. Contohnya, apabila kita pinjam kepada teman kita, contohnya berpoin gitu. Nah, kita lupa mengembalikannya, maka kita sebisa mungkin untuk mengembalikan berpoin tersebut. Jangan karena kita sudah lupa untuk mengembalikannya, kita tidak mengembalikan kepada orang lain. Itu tidak menerapkan akhlak ifah di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kesucian lisan. Kita menjaga pembicaraan kita dari hal-hal yang negatif. Contohnya, kita bergosip antar teman. Teman di sana lo seperti ini, teman di sini lo seperti ini. Nah, kita menjaga hal-hal tersebut agar tidak keluar dari lisan kita. Seperti itu. 4 hal tadi adalah cara atau hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari hal-hal yang jelek dan kita menerapkan sifat ifah tersebut. Selanjutnya, keutamaan ifah. Ifah di sini kenapa kok harus dilakukan? Karena di sini ada beberapa keutamaan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang pertama adalah seorang yang mengamalkan ifah dapat menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan, walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Orang yang mempunyai sifat ifah di sini cenderung bisa menahan dirinya sendiri dari hal-hal yang negatif dan cenderung untuk berupaya atau menggebu-gebu mengerjakan sesuatu yang baik. Contohnya, ada 2 pilihan dalam kehidupan. Yang pertama, ketika kita mengerjakan soal ujian, ada 2 pilihan. Kita dapat menjawab soal tersebut dengan pemikiran kita sendiri. Ada juga pilihan kita bisa mencontek dari temannya. Orang yang memiliki sifat ifah cenderung kepada mengerjakan soalnya dengan kemampuan diri sendiri, bukan untuk mencontek. Meskipun teman-teman yang lain itu lebih banyak yang mencontek seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengertian adil atau adalah. Adalah di sini itu bukan adalah yaitu atau penjelasan dari sebuah kalimat, tapi di sini
sama mainan. Otomatis mainan yang harganya tidak seberapa akan kita kasihkan kepada adik, dan juga handphone yang harganya lumayan mahal pasti kita akan kasihkan ke kakak kita. Karena apa? Kalau kita dalam artian adil kita harus bagi sama rata, itu tidak benar. Karena kalau seumpama kita harus kasih kakak kita sebuah handphone, maka kita kan harus kasih adik kita sebuah handphone. Itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kakak kita dikasih sebuah handphone, pasti akan bermanfaat bagi contoh kegiatannya sekolah, kehidupan sehari-hari bermanfaat. Tapi kalau untuk adik kita yang masih kecil, kita kasih handphone, itu malah akan merusak penglihatan, merusak kesehatan mata, malah tidak akan menikmati masa kanak-kanaknya. Kan harus bermain, belajar bersosialisasi, itu kan harus dipelajari sejak dini. Tapi kalau kita memberikan hal kepada tempatnya, maka itu disebut dengan selanjutnya kita belajar mengenai bentuk-bentuk adil. Di sini bentuk-bentuk adil ada beberapa macam. Yang pertama, adil terhadap Allah. Hal apa yang kita lakukan agar kita adil terhadap Allah? Yang pertama, kita menjalankan kewajiban dan juga menjauhi larangan. Karena kalau kita menjalankan kewajiban dan juga menjalankan larangan, itu namanya tidak adil. Karena apa ya? Namanya perintah itu juga kan harus dilakukan, sedangkan larangan itu harus dijauhkan. Maka kita harus menempatkan diri kita pada posisinya. Kita harus menjalankan hal yang diperintahkan dan juga meninggalkan hal yang dilarang. Selanjutnya ada adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri itu maksudnya gimana? Kita jangan hanya berpikiran melakukan hal baik pada orang lain. Kita juga harus melakukan hal baik terhadap diri kita sendiri. Contohnya kita punya uang saku 10.000 ya. Sedangkan kita belum makan mulai dari tadi pagi. Nah, teman kita itu pinjam uang agar dia makan, maka tidak sepatutnya kita memberikan semuanya 10.000 itu tadi kepada teman kita yang membutuhkan. Karena apa? Kita juga membutuhkan hal tersebut. Maka lebih baik kita bagi dua uang 10.000 itu 5.000 untuk diri kalian sendiri, 5.000 untuk temannya. Itu merupakan contoh adil terhadap diri sendiri. Selanjutnya adil terhadap orang lain. Adil terhadap orang lain itu apa? Kita tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Contohnya teman satu itu biasanya karena dia sering meminjam barang, maka apabila dia pinjam
tidak sesama jenis, maksudnya tidak sesama manusia begitu kepada hewan, tumbuhan, dia itu tetap adil. Nah, itu tadi pembahasan pelajaran pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian cari 4 gambar, terserah mau di koran, internet, jurnal atau yang lainnya, 4 gambar yang menunjukkan sikap adil dan kalian tulis di bawah gambar tersebut kenapa gambar tersebut